Sebuah kisah yang berlatar di masa lalu di daratan Eropa. Pada suatu hari yang cerah, pasangan kekasih mengadakan pesta pernikahan yang sederhana namun meriah. Baik pengantin maupun tamu, semua terlihat bahagia, namun tiba-tiba saja suasana seketika berubah menjadi mencekam, bukan karena datangnya sang mantan, melainkan sekelompok pasukan. Pengantin dan tamu mencoba tetap tenang dan beramah tamah, memberikan sambutan penuh senyuman. Namun sangat disayangkan, balasan yang mereka terima adalah pembantaian. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jangan ragu dan jangan bimbang. Selama tetap berusaha dan berdoa, semuanya akan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Malnazidos. Rilis di tahun 2020, disutradarai oleh Alberto de Toro dan Javier Ruiz Caldera, serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan meskipun saya belum kenalan. Baik, tidak usah berlama-lama lagi teman, siapkan diri kalian, siapkan sesuatu yang menghangatkan, dan selamat menyaksikan. Ya, pada tahun 1938, Perang Saudara melanda Spanyol, dan itu telah berlangsung selama 2 tahun. Saat Nazi memberikan dukungan kepada kelompok nasionalis, kelompok loyalis mulai mengalami kekalahan. Salah satu peristiwa yang mengerikan adalah pembantaian di tengah-tengah pesta pernikahan. Tidak cukup sampai di situ. Setelah semua orang mati, komandan Nazi memerintahkan prajuritnya menyebar gas berwarna biru yang aneh untuk tujuan yang masih misteri. Adegan kemudian beralih ke tokoh utama kita, yaitu Kapten Jan nggak pakai cok yang hendak dieksekusi karena menyundul seorang hakim di persidangan. Beruntung pria itu berasal dari keluarga militer, mendiang ayahnya adalah seorang jenderal, sama halnya dengan sang paman yang bernama Jenderal Lozano. Segera Jan diselamatkan dan diperintahkan untuk ke ruangan sang paman. Beberapa waktu kemudian, Lozano menjelaskan kepada Jan untuk mendapatkan kembali dukungan dan ampunan. Jan harus mengantarkan sepucuk surat ke suatu tempat bernama Cross. Tentu saja Jan menolak karena itu adalah wilayah yang sangat berbahaya, sehingga sama saja dengan menjalani hukuman mati. Namun karena tidak punya pilihan, terpaksa Jan menerima, dan karena tidak bisa mengemudi, Jan akan ditemani oleh prajurit muda yang akan dihukum mati karena berusaha melarikan diri selama pertempuran. Ya, keduanya sama-sama tidak punya pilihan. Saat hendak menuju mobil, Jan bertemu dengan seorang tentara yang terluka parah, bahkan sampai kehilangan tangannya. Sebagai penghormatan, Jan memberikan sebatang rokok, lalu segera prajurit yang terluka itu dibawa naik ke dalam kereta yang dipimpin oleh komandan Nazi. Beberapa jam kemudian, dalam misinya, Jan dan prajurit muda bernama De Cruz dihadang oleh para tentara Jerman yang memblokade jalan. Jan menjelaskan seperlunya kepada komandan setempat karena selebihnya adalah rahasia. Jan juga berusaha keras bersikap tenang, memberanikan diri, mengancam dengan pistol, meski dalam hati takutnya setengah mati. Tapi untungnya, mereka dibiarkan lewat dan tak lama berselang, keduanya menyaksikan pertempuran 2 pesawat. Salah satu dari 2 pesawat itu tertembak dan jatuh di sekitar mereka. Jan meminta De Cruz berhenti untuk membantu karena si pilot berada di pihak nasionalis. Segera mereka pun mulai masuk ke dalam hutan. Lalu setelah menemukan beberapa bagian pesawat dengan simbol yang sama dengan kereta Nazi, akhirnya Jan dan De Cruz menemukan pilot tergantung di pohon dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tiba-tiba saja sekelompok tentara di pihak loyalis yang mendapat dukungan dari Soviet datang, yang dipimpin oleh pria dengan sebutan Sargent. Jan berusaha untuk memperdaya Sargent memberikan serangan kejutan sebagai bentuk perlawanan. Namun sayangnya, seorang wanita dengan kode Priest Killer menendang dan mengancam Jan dengan belati. Sargent segera menghentikan karena Jan bisa menjadi tawanan yang berharga. Apalagi tak lama berselang, mereka menemukan surat yang sepertinya penting.
Sayangnya ketika amplop dibuka, tidak ada pesan apapun yang tertulis di kertas selain ungkapan perang dimenangkan dengan keberanian. Merasa frustasi, Sargent memutuskan untuk mengeksekusi De Cruz, namun karena pemuda itu kencing di celana, Sargent pun menjadi bingung dan akhirnya kembali ke rencana semula menjadikan dua anggota kelompok nasionalis itu sebagai tawanan. Saat bersiap untuk pergi, juru foto yang dijuluki The American masih asik memfoto mayat pilot sampai akhirnya tiba-tiba saja berkat aksi brutal salah satu anggota loyalis berkode Brodsky, situasi pun menjadi terkendali. Tentu saja peristiwa tersebut membuat semuanya bingung dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang yang sudah mati bisa hidup kembali dan apakah ini yang namanya dirasuki. Lagi-lagi mereka dikejutkan dengan bangkitnya The American. Brodsky kembali beraksi dengan brutal membanting American yang mencoba menyerang. Namun hal itu sama sekali tidak berdampak apapun sampai akhirnya seorang anggota berkode The Politic menembak American tepat di kepala. Melihat banyak pesawat yang melintas, kelompok itu sepakat untuk mengikat Jan dan De Cruz lalu dibawa ke camp. Setibanya di sana, sangat mengejutkan ternyata tempat itu telah diserang dan Brodsky menemukan bubuk biru yang sama seperti yang dia temukan sebelumnya. Priskiller menemukan mayat seorang rekan yang terlihat aneh sampai akhirnya bangkit kembali menjadi zombie. Jan pun melihat sekeliling dan segera melangkah mundur setelah menyadari para mayat mulai bangkit. Sangat disayangkan, dengan konyol salah satu anggota Sargent malah mendekati mayat yang merupakan ayahnya, sehingga Ese ya no es tu padre. segera setelah itu para zombie mulai menyerbu, memaksa Sargent dan yang lainnya melepaskan tembakan, berusaha menargetkan kepala untuk membuat zombie benar-benar berhenti. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah, apalagi kelompok itu kalah jumlah, sehingga satu-satunya cara adalah melarikan diri menggunakan perahu. Setelah mengamati kondisi dan mempertimbangkan, Sargent akhirnya mengizinkan ikatan Jan dilepas, serta mendaratkan sebuah pukulan sebagai balasan atas momen yang menyebalkan beberapa waktu yang lalu. Selain itu, Sargent juga setuju untuk bekerja sama, meskipun mereka berasal dari kubu yang berbeda. Karena ini bukan lagi tentang perang saudara, tapi bagaimana caranya berusaha menyelamatkan diri dari tragedi yang melanda. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu berhasil mencapai tepi. Segera mereka menyembunyikan perahu dan berniat melewati hutan, namun sayangnya mereka kembali diserbu oleh zombie. Tidak mungkin hanya berlari, Jan pun mendapat senjata untuk membela diri. Sayangnya tak lama kemudian mereka harus kehilangan anggota terkuat, yaitu Brodsky, karena pria yang berasal dari Soviet itu berkorban demi menyelamatkan De Cruz. Setelah melihat rekan mereka menjadi santapan, kelompok tersebut melanjutkan perjalanan sampai menemukan tempat berlindung. Begitu masuk, mereka menemukan 3 orang yang bersiap dengan senjata. Orang-orang itu adalah Suster Flor, Letnan Jurel, dan si penembak jitu, prajurit Rafir. Tak mau kalah, Jan dan teman-teman juga mengeluarkan senjata, namun alih-alih baku tembak, mereka malah adu mulut, memperdebatkan kubu mana yang benar. Untungnya, di tengah-tengah perdebatan, Jan sadar bahwa mereka sama-sama berlindung dari para zombie dan akhirnya mengajak semua untuk bekerja sama demi bertahan hidup. Malam itu semuanya bersiaga, para penembak jitu, Rafir, dan salah satu anggota Sargent berkode Mecha, serta De Cruz berjaga di atas. Banyak hal yang mereka bicarakan, sampai pada suatu momen De Cruz menyadari bahwa Mecha sebenarnya adalah seorang pembalap terkenal yang menjadi idola saat De Cruz kecil. Namun Mecha membantah hal itu, karena semuanya hanya masa lalu. Sementara itu, Jurel mencoba mendekati dan menggoda Priskiller. Tentu saja Priskiller menolak
menolak dengan menceritakan pengalaman mengerikan yang membuat Priscilla mendapat julukan tersebut. Di ruangan lain, The Politic secara diam-diam menggunakan alat komunikasi yang selama ini dirahasiakan. Selain itu, ditampilkan pula Jan yang membakar pesan tak berharga untuk menyalakan rokok. Tiba-tiba saja muncul pesan rahasia pada kertas yang ternyata adalah peta seluruh wilayah. Setelah menyimpan surat itu, Jan kemudian mendekati Priscilla. Meskipun enggan, tapi Priscilla tetap menghargai kesopanan Jan. Pada momen ini, Priscilla mengetahui bahwa Jan sebenarnya bukanlah prajurit karena tangannya yang begitu bersih. Akhirnya, Jan mengakui bahwa dirinya adalah seorang pengacara. Malam semakin larut setelah mendengar suara hewan yang kesakitan. Tak lama kemudian, satu zombie muncul lalu mendekat. Tidak sulit bagi Rafir untuk menghentikan satu zombie. Tapi jika gerombolan zombie yang datang, tentu ceritanya beda lagi. Segera mereka pun berkemas, lalu bergegas pergi. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues comeos esto. Setelah beberapa jam perjalanan melewati hutan, kelompok itu menemukan pagar yang dialiri listrik dan beberapa zombie yang terlihat menempel di sana. Sangat mengejutkan, ternyata ada Brodsky di antara para zombie itu. Karena Sargent dan Priscilla enggan bertindak, Jan mengakhiri penderitaan Brodsky dengan sebuah tembakan. Jan kemudian menunjukkan peta pada pesan kepada yang lain yang keterangannya ditulis dalam bahasa Jerman. Terungkap bahwa Nazi mengetahui tentang para zombie yang muncul dari lembah, serta mengetahui perhitungan waktu dan arah pergerakannya sehingga mendirikan pagar listrik sebagai pembatas. Hal ini membuat Jan dan rekan-rekan berpikir bahwa Nazi berada di balik semua kekacauan ini. Kemungkinan besar mereka menciptakan zombie dengan sebuah eksperimen rahasia. Berada di dalam area yang dibatasi membuat Jan dan teman-teman tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mencari lokasi yang ditandai pada peta demi mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi. Beberapa waktu kemudian, setelah melanjutkan perjalanan, tibalah mereka di sebuah pemukiman kosong yang sepertinya baru saja mengalami serangan. Sementara De Cruz memeriksa truk, Priscilla melihat cahaya di gereja dan bersama-sama mereka pun mendatangi. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa tempat itu telah dijadikan laboratorium serta menemukan simbol yang sangat tidak asing. Tiba-tiba saja terdengar suara dari sudut ruangan yang gelap yang ternyata berasal dari seorang pengantin wanita. Ya, dia adalah wanita yang kita saksikan di awal video. Diketahui bahwa wanita itu bernama Anna. Dia menjelaskan bahwa Nazi membantai seluruh penduduk lalu melempar gas biru. Anna berhasil selamat karena dilindungi oleh suaminya. Setelah peristiwa mengerikan itu, segera Anna pun melarikan diri dan bersembunyi. Tak lama kemudian, dia mendengar orang-orang yang mati hidup kembali. Nazi yang melihat hal ini hanya tertawa. Sesekali mereka membawa salah satu dari mayat hidup ke dalam gereja untuk diteliti. Lalu terjadilah ledakan yang membuat para tentara Nazi juga berubah menjadi zombie. Hanya sedikit yang selamat setelah ledakan, namun mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sementara kelompok itu bercerita, The Politic yang memeriksa seluruh lab menemukan berkas-berkas penelitian dan segera mengamankannya. Di saat yang bersamaan, mereka mendengar deru mesin sehingga mencoba keluar untuk memeriksa. Namun sangat mengejutkan, The Politic malah menghalangi dan menodongkan senjata. Pria itu menyatakan niatnya mencuri formula bubuk biru dan ingin menjualnya kepada Soviet agar memenangkan perang. Namun dia juga tidak ingin meninggalkan saksi, sehingga memutuskan untuk melenyapkan semua rekan-rekan. Tentu saja, hal itu ditentang oleh Jan dan yang lainnya. De Cruz yang datang untuk mengabarkan berita gawat malah dijadikan sandera, padahal yang hendak disampaikan oleh De Cruz adalah Suster Flor segera menutup pintu dan mengatakan bahwa dia mengetahui gereja itu, lalu memandu rekan-rekan ke terowongan bawah tanah di mana terdapat pintu rahasia. Tak lama kemudian, saat kelompok itu berada di terowongan, tiba-tiba Anna berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Jurel. Jadilah pertarungan yang rumit sampai-sampai Rafir yang ikut membantu terkena gigitan. Lo guapa que era.
Setelah Anna, selanjutnya adalah giliran Rafir yang harus dihabisi sebelum dia berubah menjadi zombie. Dengan panik, Rafir membuktikan bahwa yang digigit hanyalah sepatunya. Noda darah pada sepatu tersebut bukan darah Rafir, melainkan darah dari gigi Anna. Di saat yang sama, terdengar suara zombie yang semakin mendekat. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk melanjutkan pelarian. Saat semuanya melewati gerbang, Floor mengunci diri, mengatakan bahwa dia akan menahan para zombie sembari menunjukkan luka akibat gigitan. Akhirnya, dengan berat hati, Sarjon meninggalkan wanita itu dan tak lupa ia memberikan beberapa peluru tambahan. Sementara Dekrus berlari ke lokasi truk di tengah kota, Jan mengusulkan untuk pergi menuju ke salah satu markas rahasia kelompok nasionalis. Jan yakin bahwa tempat itu menjadi tujuan dari kereta api, dengan lambang yang sama dengan di laboratorium gereja. Lebih lanjut, Jan menjelaskan bahwa dirinya yakin ada obat penawar yang diciptakan, serta memberikan kata-kata penyemangat tentang infeksi yang tidak hanya membunuh para tentara, tapi juga warga sipil tak berdosa. Tak lama berselang, Dekrus pun datang dengan bangga karena berhasil lolos dari kejaran para zombie serta membawa truk yang akan menjadi alat transportasi mereka. Semuanya pun menjadi semakin bersemangat tanpa menyadari bahwa sebenarnya Dekrus telah terinfeksi. Keesokan paginya, Jan dan teman-teman tiba di lokasi. Sementara yang lainnya bersembunyi, Jan datang mendekati pintu masuk dan hampir saja tewas tertembak karena dianggap penyusup. Tak lama berselang, Lozano dan komandan Nazi datang, mengungkapkan bahwa mereka telah mengetahui segalanya dari pembicaraan di radio komunikasi bersama si pengkhianat The Politik. Jan akan dibiarkan masuk karena statusnya yang adalah keponakan Lozano, sedangkan yang lainnya tidak. Lozano juga meminta Jan agar bergegas karena tak lama lagi seluruh wilayah itu akan dibombardir. Namun Lozano dengan tegas menolak karena dia bukanlah sampah yang tega meninggalkan teman-teman seperjuangan. Setelah ditinggal Jan, Jenderal Lozano berniat ingin menghubungi pusat untuk menunda pemboman agar keponakannya selamat. Rencana konyol itu tidak bisa diterima oleh komandan Nazi. Tanpa ragu, sang komandan itu mengeluarkan pistol untuk menghabisi Jenderal Lozano. Kembali ke Jan yang tengah berdiskusi dengan kelompoknya. Menurut Jan, satu-satunya cara masuk ke dalam markas nasionalis adalah dengan menerobosnya. Untuk itu, Mecha telah menyiapkan bom. Namun sangat mengejutkan, Dekrus telah merebut bom itu, mengatakan bahwa dirinya yang akan berkorban sembari menunjukkan luka bekas gigitan zombie. Ya, pemuda itu bertekad menjadi orang yang berguna sebelum kematiannya. Tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Dekrus, Jan dan teman-teman segera berlari masuk, sembari Rafir melepaskan beberapa tembakan ke arah penjaga. Tak lama berselang, mereka pun menemukan kereta di mana semua orang telah bersiap meninggalkan markas sebelum pemboman dimulai. Sementara Jan mencari obat penyembuh, Mecha dan Jurel terjebak dalam kerumunan, berharap bisa melarikan diri. Dan di saat yang sama, keadaan pun semakin kacau dengan datangnya gerombolan zombie. Ya, masing-masing dari kelompok itu menggunakan kemampuan tempurnya untuk melawan zombie. Sampai akhirnya Jurel yang merasa lelah berlindung di dalam mobil dan sangat mengejutkan. Ternyata Mecha juga melakukan hal yang sama. Keduanya menunjukkan foto sembari membicarakan orang-orang terkasih yang kini telah meninggalkan mereka. Setelah itu, mereka melihat cermin dan menyadari bahwa truk itu membawa dinamit. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, keduanya pun sepakat untuk berkorban membawa gerombolan zombie ikut serta ke neraka.
Kembali ke Jan, Sargent, dan Priscilla yang akhirnya menemukan gerbong kereta dengan simbol yang sama seperti di laboratorium. Saat hendak mencari obat penawar, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat komandan Nazi yang baru saja menerima suntikan yang mana dijelaskan mampu menekan infeksi. Terungkap bahwa sebenarnya tidak ada obat yang bisa mengembalikan zombie menjadi manusia, karena itu adalah bagian dari tujuan si komandan, yaitu melenyapkan manusia-manusia tak berguna. Seketika tubuh si komandan mulai bereaksi dan tanpa berlama-lama lagi, Priscilla menghabisinya. Terdengar ada sesuatu di sudut ruangan yang ternyata itu adalah zombie. Sangat disayangkan tangan Jan tergigit karena tak ada obat penawar, dan demi mencegah Jan menjadi zombie, satu-satunya solusi adalah amputasi. Solusi tersebut benar-benar tepat karena tak lama kemudian tangan Jan segera membusuk. Baru saja merasa lega, para zombie kembali datang dan kali ini mendobrak pintu. Sementara Jan dan Priscilla berlindung di dalam peti besi, Sargent mencapai ruangan mesin dan berhasil membuat kereta bergerak. Namun sayangnya, ternyata ruangan itu juga sudah dikepung. Sargent pun menggunakan pistolnya menembak para zombie sampai pada puncaknya Sargent mengakhiri segalanya karena tak ingin bangkit menjadi zombie. Segera setelah kereta meninggalkan terowongan, terlihat beberapa pesawat membombardir wilayah itu, menghancurkan segalanya, termasuk zombie. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Jan dan Priscilla yang selamat dari ledakan. Selain itu, ditampilkan juga Revere yang terbangun tepat di dekat zombie. Ya, pria itu juga selamat. Dia sangat bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Film pun ditutup dengan menampilkan Jan dan Priscilla yang turun dari kereta. Jan mengajak Priscilla untuk ikut karena menyadari ketertarikan di antara mereka, tapi Priscilla menolak. Dia memutuskan untuk pergi menuju ke Perancis, meninggalkan jagoan kita yang bertanya-tanya tentang nama asli dari wanita itu. Dan tamat. Ya, Malnazidos yang memiliki judul lain Valley of the Dead adalah film aksi fiksi zombie yang memikat karena unsur humornya muncul tanpa disengaja. Menurut saya, alur ceritanya cukup menarik karena menghadirkan sesuatu yang unik, meskipun tak sedikit film-film zombie yang unik di luar sana. Keunikannya adalah film ini berlatar perang saudara di Spanyol, sesuatu yang tidak umum bagi film zombie. Prajurit dihadapkan pada ancaman yang lebih mengerikan daripada Nazi, yaitu Nazi yang menjadi zombie. Meskipun sebagian besar film memiliki nada ringan dan tidak terlalu serius, tapi film ini juga tidak sepenuhnya komedi. Ya, bisa dibilang perpaduan unsur sejarah horor dengan suasana yang santai. Dalam kondisi di mana masyarakat belum terlalu akrab dengan zombie, karakter-karakter dalam film ini terlihat tanggap dan tidak membuat keputusan-keputusan bodoh, meskipun mereka mengalami kesulitan dalam memahami situasi yang dihadapi. Sebagian besar karakter adalah prajurit yang menunjukkan kemampuan mereka dalam menggunakan senjata dan melawan para mayat hidup. Ini memberikan kesan bahwa meskipun zombie adalah sesuatu yang baru bagi kelompok itu, tapi mereka menggunakan kecerdasan dan keterampilan militer dengan baik untuk merespon cepat. Yang agak ganggu itu sebenarnya Nazinya. Rencana mereka cukup jelas, yaitu mengubah musuh menjadi zombie dan kemudian mereka membombardir seluruh wilayah. Tapi saya pikir ini rencana yang sangat rentan karena seperti yang kita lihat, mereka sendiri juga berubah menjadi zombie. Dan jika memang rencana utama adalah meledakkan wilayah musuh, mengapa repot-repot mengubah musuh menjadi zombie? Ini si komandan Nazi malah dengan egois mengatakan bahwa dia menciptakan racun untuk memenuhi kepuasannya sendiri tanpa memperdulikan efek pada orang lain, baik teman maupun lawan. Oh ya, ada adegan mid-credit menampilkan kereta yang hancur dengan fokus ke tangan seorang prajurit yang bangkit dan secara mengejutkan mampu membengkokkan besi. Saya tidak benar-benar yakin siapakah si pemilik tangan, tapi jika memperhatikan sarung tangan, kemungkinan itu adalah tangannya si komandan Nazi. Saya pikir cairan kimia yang disuntikkan membuat tubuh si komandan bermutasi dan memiliki kemampuan penyembuh seperti super soldier dalam film-film Marvel. Ya, meskipun memiliki beberapa kekurangan dalam plot dan narasi, tapi Malnazidos cukup baik dalam menghibur dikala teman-teman membutuhkan film yang santai.
Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!